Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabarnya pada kali ini? Semoga rekan-rekanku semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Alhamdulillah kami sampaikan selamat berpuasa bagi rekan-rekan mahasiswa yang melakukan ibadah puasa dan ini sudah berbuka. Alhamdulillah sudah pada sehat segar. Alhamdulillah Pak Jalan ini juga dalam keadaan sehat meskipun tadi siang kita berpuasa dan sekarang sudah berbuka. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, untuk pertemuan pada kali ini mata kuliah ekonomi kreatif, kita masuk pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang manusia dan kreativitas. Sebelum kami memulai, saya ingatkan rekan-rekan semuanya untuk absensi, jangan lupa absensinya, nanti jangan sampai saudara rugi di kemudian hari, absensinya kurang. Baik rekan-rekanku, untuk mempersingkat waktu kita masuk kepada pembahasan. Sebelum kami memulai untuk pembahasan pada kali ini, materi pokok tentang manusia dan kreativitas, seperti biasa kami sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari kita mempelajari bab tentang manusia dan kreativitas. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu yang pertama mengerti sejarah peradaban manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perbedaan manusia dan ciptaan Tuhan sebaring disaring masuk yang lain. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti dan memahami bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang kreatif. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu mengerti dan memahami mengapa kreativitas itu ada. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran, kita mempelajari materi pokok bahasan tentang manusia dan kreativitas. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita langsung masuk pada materi pokok pembahasan. Sebagai pendahuluan atau introduction, kami sampaikan bahwa sejarah kehidupan manusia sejak zaman dahulu, orang pertama di dunia yaitu Nabi Adam, sudah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan hidup dia. Nabi Adam sebagai orang pertama yang diciptakan di dunia butuh untuk survive hidup, butuh untuk makan, butuh untuk minum, dan butuh untuk kebutuhan sosial, interaksi sosial yaitu dengan Nabi ataupun dengan Siti Hawa. Pada perjalanan terus perkembangan manusia terlalu berkembang. Sampai pada saat ini tantangan manusia, tantangan global, tantangan dunia tidak hanya kebutuhan untuk makan dan tempat tinggal, tapi kebutuhan untuk banyak hal. Ketika zaman dulu penduduknya belum banyak, efek untuk lingkungan tidak begitu menjadi serius, tidak menjadi sesuatu yang sangat menjadi perhatian bersama. Tetapi saat ini permasalahan dan tantangan dunia saat ini adalah persoalan lingkungan hidup, persoalan terbatasnya sumber daya alam yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk dunia yang sangat besar. Inilah kemudian yang memungkinkan, inilah kemudian yang menciptakan manusia harus berpikir kreatif. Kalau sumber daya alam terbatas, kalau lingkungan nanti rusak, nanti bagaimana generasi setelah kita?
Loh, terjadinya pertumbuhan penduduk dunia yang meledak dengan banyaknya berapa puluh miliar penduduk di dunia akan menimbulkan potensi-potensi kerawanan sosial, akan menimbulkan potensi-potensi permasalahan-permasalahan sosial. Bagaimana manusia hidup seperti jasa contohkan Pak Jarani tadi, Nabi Adam butuh makan, butuh minum, butuh berteduh, butuh kohesi, interaksi sosial dengan yang lain. Inilah sebetulnya sejarah kreativitas kalau kita tumbuhkan dari sejarah manusia diciptakan di muka bumi. Dengan demikian bahwa manusia itu diciptakan memang untuk berkreatif. Minimal kreatif yang sebenarnya adalah untuk survive tadi, mempertahankan hidupnya, untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain kebutuhan makan dan minum, juga kebutuhan untuk interaksi dengan sesama manusia lawan jenis. Ini nanti sebenarnya yang akan menjadikan manusia itu untuk selalu berkreasi, selalu berpikir yang kreatif. Jadi saya ulang sebagai pendahuluan bahwa kehidupan manusia itu selalu dinamis. Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia selalu berkembang dan tidak terbatas. Itu nggih. Nah, kalau kita melihat dari sejarah peradaban manusia, bagaimana kita diciptakan dari dua orang manusia, yaitu Nabi Adam dan Hawa, berkembang sampai pada zaman saat ini yang jumlahnya sudah sangat besar di bumi. Nah, kalau dulu zaman nenek moyang kita mengeksploitasi alam sangat terbuka, sayuran, buah-buahan dan dalam mau berburu tidak ada masalah. Tetapi kalau saat ini sudah menjadi permasalahan. Bagaimana ketika kita bisa mengeksploitasi sumber daya alam, minyak bumi atau gas, tapi apakah kemudian tidak akan habis sumber daya alam itu? Bagaimana ketika jumlah penduduk manusia di muka bumi yang semakin besar, semakin banyak, akhirnya yang akan terjadi adalah potensi permasalahan sosial, potensi pencemaran lingkungan. Secara umum bahwa penduduk yang besar, jumlah penduduk yang sangat besar itu akan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, permasalahan sosial itu karena apa? Ada tuntutan-tuntutan. Yang pertama, dengan jumlah penduduk yang besar, jelas dan pasti adalah tuntutan untuk kebutuhan pokoknya. Sandang, pangan, papan itu sudah pasti. Nah, kalau ini tidak tersedia, yang terjadi apa kira-kira? Manusia akan mengeksploitasi alam tanpa kendali. Manusia akan mengeksploitasi alam tanpa berpikir rasional. Yang kedua, tidak menuntut lapangan pekerjaan karena terjadi kaitan dengan pendapatan. Kalau lapangan pekerjaan tidak tersedia, kebutuhan perut tidak bisa ditunda, apa yang terjadi? Permasalahan sosial yang ada. Dan yang ketiga, tersedianya fasilitas kesehatan, jelas. Mana kesehatan menjadi penting, bagaimana kesehatan menjadi inti daripada manusia. Yang kedua, yang keempat adalah tersedianya pendidikan. Pasti. Kalau dulu tidak menuntut dari pendidikan. Dan tidak kalah pentingnya adalah terjadinya ruang publik. Tersedianya ruang publik karena bagaimanapun manusia itu tidak bisa hanya dicukupi dengan makan, minum, dan tempat tinggal. Butuh kebahagiaan, butuh kesejahteraan. Dan itu bisa dipenuhi dengan interaksi sosialnya. Bisa berinteraksi sosial karena ada ruang publik yang ada. Di persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat,
perlu diantisipasi dalam rangka untuk mengeliminir, dalam rangka untuk mengerem gejolak-gejolak sosial yang ada di masyarakat. Paham nggih? Kira-kira dan ditanyakan dulu, silakan monggo, waktu. Oh, ya. Jadi ketika kita bicara manusia dan kreativitas, manusia itu sendiri diciptakan untuk berkreasi. Tetapi kreasi harus dikendalikan pada batas-batas tertentu. Contoh yang saat ini ada berkreasi kita terjadi teknologi nuklir. Yang itu akan merugikan manusia. Yuk, ada tangan dulu, silakan monggo, ayo beri waktu. Enggak? Bisa dilanjut ya. Nah, kalau di depan kami sampaikan dalam pendahuluan, di mana peradaban manusia sejak zaman Nabi Adam sampai pada zaman kuno sampai pada saat ini, manusia selalu melakukan pemenuhan kebutuhannya, dan kebutuhan saat ini selalu berkembang. Kalau dulu orang makan segera kenyang selesai, enak selesai, sekarang tidak. Orang makan butuh suasana yang tenang, butuh suasana yang nyaman, butuh tempat yang enjoy. Bahkan kalau sekarang sudah ada harus bisa dengan kita menggunakan sarana wifi. Itu restoran laku. Restoran itu tidak hanya untuk makan dan minum, tapi juga untuk kebutuhan yang mendukung untuk makan dan minum, untuk pertemuan, untuk kencan dan segala macam. Nah, ekonomi modern ini adalah bagaimana menempatkan manusia sebagai objek dan juga subjek. Kreativitas yang ada di manusia, ide-ide gagasan kreatif yang ada pada manusia akan selalu tumbuh dan berkembang ketika manusia dihadapkan pada sesuatu yang menghambat. Bisa sumber daya alam, bisa lingkungan sosial, bisa juga mungkin tatanan perangkat sosial yang ada. Nah, pada teori ekonomi modern menempatkan manusia sebagai subjek dan sebagai objek, manusia itu dalam memenuhan kebutuhannya akan selalu berubah dan dinamis. Ekonomi modern menetapkan bahwa yang pertama, makhluk manusia itu sebagai makhluk ekonomi. Ingat, yang namanya makhluk ekonomi itu kalkulasinya mesti untung dan rugi. Ya ada. Yang namanya kegiatan ekonomi itu mesti ada kalkulasi yang rasional. Ini rugi, ini untung. Kalau saya untung bagaimana? Saya rugi harus bersikap seperti apa? Inilah sebetulnya yang menatar belakangi, yang menjadi cikal bakal bahwa manusia itu akan menjadi kreatif. Selalu kreatif. Ingat, kita bicara tentang ekonomi kreatif, ekonomi masa depan tanpa batas. Selama manusia masih ada di muka bumi. Manusia sebagai makhluk ekonomi akan bertindak, bersikap dan berlaku secara hukum ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika makhluk ekonomi akan berlaku secara hukum ekonomi. Yang kedua adalah bahwa pemenuhan kebutuhan itu manusia itu tanpa batas. Ini bisa kita lihat ketika proses manusia. Saudara rekan-rekan manusia mengalami, Pak Celeng juga mengalami bagaimana ketika kita masih kecil, masih bayi, makanan, jajanan, mainan maupun pakaian masih disiapkan orang tua. Agak gede, dewasa, puber, sudah bisa milih. Tidak gede lagi, sudah dewasa, remaja, sudah beli sendiri. Sudah bekerja, apalagi sudah punya. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini, ya batasnya ya kalau sudah meninggal. Yang pertama makhluk sosial, makhluk ekonomi. Manusia harus berlaku secara ekonomi.
di mana makhluk ekonomi itu memenuhi kebutuhan needs. Yang kedua, kebutuhan manusia itu sudah tidak terbatas. Dan yang ketiga, bahwa dalam pemenuhan kebutuhan manusia itu bertindak rasional. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau makhluk di lain, manusia, hewan, udah, ya ada di depan dimakan, selesai. Apa yang diprestasi, selesai. Itu manusia beda, bertindak rasional. Inilah sebetulnya 3 poin ini sebagai konsep ekonomi, prinsip ekonomi modern ini yang akan menciptakan manusia untuk berpikir dan bertindak kreatif. Oh, manusia sebagai makhluk hukum ekonomi adalah bagaimana kita mengeluarkan yang se-efisien mungkin untuk mendapatkan yang se-sandi. Bagaimana input harus bisa dikelola menjadi output dengan proses ekonomi yang layak, visible. Nah, kebutuhan yang selalu meningkat, terbatas. Kalau orang dulu zaman nenek moyang kita, zaman-zaman peradaban masih kuno, makan kenyang selesai, sekarang tidak. Bagaimana mau makan ada proses di situ. Bagaimana suasana makan ada iklim yang baik di situ. Bagaimana setelah makan ada seremoni di situ. Bagaimana ketika satu kesatuan kita membuat komunitas kawan-kawan atau teman-teman untuk makan, semua bisa senang, berasa puas. 2 item ini yang sebetulnya akan mendorong manusia untuk selalu berpikir kreatif, selalu bertindak yang kreatif. Selalu meningkat, ekonomi yang disandang seorang manusia. Sekarang kita bicara tentang kreativitas. Karena kita bicara saat ini materi pembahasan adalah tentang manusia dan kreativitas. Ada banyak pandangan para ahli tentang kreativitas. Saya mencoba mengambil dari kamus tentang kreatif. Apa sebetulnya kreatif itu? Kreatif adalah seni mengelola sesuatu. Baik itu hal, ide, gagasan untuk hal-hal yang kebaikan. Inilah sebetulnya dalam praktek saat ini yang akan membedakan apakah kita itu kreatif atau kita itu licik gitu. Nanti akan kita bahas di belakang ada manajemen kreatif atau organisasi yang kreatif. Sebetulnya saat ini tahu, tapi karena berdalih kreatif itu sebenarnya liciknya tuh tahu. Banyak organisasi-organisasi formal manajemen perusahaan-perusahaan top, organisasi top tahu dengan dalih kreatif, tapi sebetulnya sudah licik. Karena apa? Ingat secara kamus tadi, yang namanya kreatif itu adalah bermanfaat untuk kebaikan. Nah kalau licik kan hanya untuk dirinya dan kelompoknya. Anda bisa lihat saat ini ya rekan-rekan mahasiswa. Organisasi-organisasi pemerintah, organisasi formal, banyak sekali organisasi-organisasi yang menyatakan diri kreatif, tapi sebetulnya adalah licik. Nah, disinilah Holper kemudian menyampaikan ada beberapa terkait dengan kreatif tadi yang mempengaruhi faktor modal sosial. Jadi manusia itu selain makhluk pribadi, makhluk individu, juga makhluk sosial. Salah satu selain membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah kebutuhan sosial atau social need. Selain akal pikiran. Di mana Holper menyatakan bahwa yang mempengaruhi modal sosial itu adalah ada beberapa. Ada kebudayaan, ada struktur sosial, ada keluarga,
ada pendidikan maupun lingkungan sosial. Nah, inilah sebetulnya bahwa ide kreatif, gagasan-gagasan yang kreatif itu dikemas dalam konteks modal sosial. Oh, kalau saya menciptakan gambar yang begini, kira-kira secara sosial patut apa enggak? Meskipun secara ide kreatif itu hak saya. Saya menggambar manusia seperti kambing yang tidak pakai celana, kira-kira pas enggak? Nah, kreatif inilah gagasan ide maupun hal-hal yang bersifat inilah bermanfaat, berguna untuk kebaikan. Nanti akan kita bicarakan lebih mendalam. Saya ingin menekankan pada rekan-rekan mahasiswa, jangan kemudian kita berdalih kreatif tapi sebetulnya hanya adalah licik gitu. Pokil kalau bahasa Inggrisnya ini. Wah, manajemen dibuat begini, organisasi dibuat begini, sebetulnya hanya untuk pokil-pokilan. Tapi berdalih kreatif, termasuk teknologi. Wah, ini teknologi hebat, bla 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 bla, sebetulnya hanya untuk pokil-pokilan, untuk licik-licikan. Banyak sekali kerjaan seperti itu. Dibuat program sedemikian rupa untuk kepentingan pribadi dan golongan kelompok untuk merugikan pihak yang lain. Ingat, kita bicara kreatif, kita bicara hal-hal yang menuju kepada kebaikan bersama. Nanti ada nilai-nilai universalnya. Itu tentang kreativitas. Silakan kalau mau ditanyakan, ada ditanyakan sebelum kita melanjutkan, monggo. Nah, ada, silakan kami tunggu dulu. Kalau kita bicara tentang kreativitas, tadi Holper menyampaikan terkait dengan modal sosial. Secara definisi bahwa kreativitas itu pengembangan ide, gagasan, hal yang kebaikan. Sedangkan Widya Pakerti, mohon maaf, menerangkan ciri-ciri tentang seni. Widya Pakerti menyampaikan ciri-ciri tentang seni. Yang pertama, seni itu bersifat kreatif, jelas. Tapi kreatif juga harus terkontrol. Dan kreatif tanpa batas. Dengan alasan hak asasi manusia, kemudian sampai naik dewe tidak bisa. Yang kedua, seni bersifat individualis, yang menciptakan maksudnya. Jadi kalau saya misalnya ahli seni rupa, teman yang lain masih ahli seni musik, itu harus kita hormati, tidak bisa disebut jauh ya. Butet kata Rejasa, seorang monolog, dia bilang begitu ya bilangkan, karena dia memang secara individualis ekspresi seninya dia seperti itu. Perkara orang lain marah-marah itu hal yang lain. Yang ketiga, seni mempunyai nilai yang ekspresif ya, untuk menciptakan rasa tadi dengan nilai-nilai yang ekspresif. Ini yang keempat dan yang lima inilah nanti yang akan kita eksplor untuk pengembangan ekonomi kreatif. Yang keempat, seni adalah keabadian. Katakan anak-anak muda sering berekspresi dengan temannya ataupun pacarnya, seni adalah keabadian. Ekonomi kreatif yang ditimbulkan dari ide dan gagasan manusia bersifat tanpa batas dan tidak ada batasnya. Selama manusia masih ada, selama kehidupan itu masih ada, kreativitas masih tetap ada dan dibutuhkan. Yang kelima, seni adalah universal, jelas, bersifat umum. Kalau saudara melihat seni adalah saudara, kalau saudara melihat dari pengembangan teknologi tepat guna, bisa tepat guna kalau saudara lihat saat ini AI, artificial intellectual, ini bisa dari pengembangan kreativitas yang tanpa batas, pengembangan kreativitas yang bersifat universal. Baik rekan-rekanku, sebelum kami
akhiri. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan kami beri waktu. Monggo. Enggak? Yuk, monggo. Kami beri waktu, silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak? Kalau tidak, sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa kreativitas itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Ya, materi saat ini bahwa kehidupan peradaban manusia sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini perlu dengan perjalanan. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka kita diberi hati, pikiran, diberi kebutuhan sosial. Sehingga inilah yang akan menimbulkan ide-ide kreatif untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Pengembangan ide dan gagasan akan menciptakan pemikiran, tindakan, dan karya yang kreatif bagi manusia. Ketika kita dihadapkan pada hambatan terbatasnya sumber daya alam, ketika kita dihadapkan pada pencemaran lingkungan yang sudah sedemikian mengkhawatirkan, ada ide-ide kreatif. Ketika dihadapkan pada bagaimana limbah-limbah industri yang tidak dapat diurai, bagaimana sumber daya bahan bakar fosil minyak yang sudah terbatas, ada alternatif energi terbarukan dan segala macam. Nanti akan kita bahas lebih mendalam dalam pembahasan lebih lanjut. Itu rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini, pertemuan ekonomi kreatif yang pertemuan yang kedua. Kita membahas tentang manusia dan kreativitas. Seperti biasa, setiap materi pokok bahasan kami berikan untuk evaluasi. Jadi evaluasinya tidak untuk dikimpulkan, tapi untuk pengembangan ide maupun kreativitas dengan kawan-kawan sejawat. 1, 2, 3 G. Evaluasi untuk rekan-rekan mahasiswa. Seperti biasa untuk buku daftar pustaka, seperti buku yang sebut dulu pertemuan yang pertama. Baik rekan-rekanku, kalau ada pertanyaan kami tunggu, kalau tidak ada kami cukupkan sekian. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan komitmen rekan-rekanku semuanya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.